Iya, Bu. Oke. Eh, udah berapa? Masih berarti belum apa ya? Belum semua ya? Masih 30 orang ya? Iya, Bu, masih 31 orang. Oh, baru masuk ya? Baru keluar dari kelasnya Bu Tuti ya? Kelas Bu Tuti tadi, kami, Bu Tuti ngabarin kan jam 9, rupanya Hmm. laptop dia rusak. Ibu tuh mau join, cuman nggak bisa, Bu. Oke. Oh, berarti nggak ada ya? Bukan baru keluar ya? Kabar yang lain lah biar kita diskusikan. Ya. Ada 40 orang? Masih 32 orang, Bu. Hmm. Oke. Baik ya. Kita mulai ya. Silakan aja di screenshot absennya. Yuk, yang lain. Oke, mungkin slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Sudah ada 40 orang? Ayo, absen ntar ya. Yuk, slide 1 ulang lagi. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Ayo, slide 2. Oke, slide 2. Oke, sudah. Oke, Bu, sudah, Bu. Oke, baik. Ada berapa orang yang hadir? Ada semua? Yang hadir, Bu, kira-kira 42 orang, Bu. Oke, baik. Eh, Minggu yang lalu kamu sudah ini ya, sudah berdiskusi di kelompok masing-masing. Ini kita mau ini ya, mau lihat apakah ada kendala-kendala di ini setelah melakukan 1 minggu ya, setelah melakukan perbaikan, setelah ini di lapangan seminggu berikutnya. Kelompok 1 ada masalah, ada kendala. Kelompok 1 mungkin orang Rido dan Akil bisa menjawab. Kemungkinan terakhir kendalanya Bu menentukan rumusan masalah, tapi Menentukan rumusan masalah. ya Bu, tapi udah dapat, udah. Oke. Oke. Jadi apa rumusan masalahnya? Sebentar Bu. Yang pertama, bagaimana keadaan pemulung di Kota Medan, tepatnya di Medan Petisa. Yang kedua, apa saja perencanaan yang dapat dilakukan untuk membantu pemulung di Kota Medan. Ya. Berarti apa saja ya permasalahannya, kemudian bagaimana membuat perencanaan penanganan masalah tersebut kan gitu ya. Membuat perencanaan salah Ya ya, Bu. membuat perencanaan penanganan masalah pemulung di Kecamatan Petisa. Ya Bu. Ya, oke, baik. Berarti Ya sudah Bu. ini, Ya Bu. sudah dibuat perencanaannya. Belum? Sudah Bu. Insya Allah. Sudah. Oke. Baik, kelompok 2 Sudah masalahnya Bu. apa? Kelompok 2. Ya, Bu, mungkin saya bisa jawab bentar ya, Bu. Ya, oke. Jadi, Bu, untuk di kelompok 2 sendiri, masih kendalanya itu kami masih analisisnya belum komplit, jadi kami belum bisa buat perencanaannya gitu, Bu. Hmm. Tapi gambaran-gambaran tentang itu udah kami siapkan, Bu.
Masalahnya sudah oke? Rumusan masalahnya kami sudah oke, Bu. Oh, berarti pendahuluannya sudah oke kan gitu ya? Ya, pendahuluannya sudah, tinggal Nah, bab 2 bagian tinjauan pustakanya itu, Bu. oke, baik. Bagaimana dengan kelompok 3? Halo, kelompok 3? Kalau kelompok 3 sendiri masih bingung di bagian tinjauan pustaka, Bu. Oh, berarti rumusan masalah udah ya? Kalau kemarin kami sudah diskusi rumusan masalah, cuman masih belum 100% kami yakin kalau itu rumusan masalahnya udah benar, Bu. Oke. Maksudnya gini, tinjauan pustaka itu, dia itu semua teori-teori yang dipergunakan di dalam penanganan, misalnya masalah apa yang kita masalah apa yang kita angkat sekarang, ya kan? Kita cari teori yang berhubungan dengan itu, kemudian kita cari juga pendapat-pendapat ahli melalui jurnal, gitu ya, melalui jurnal apa yang berhubungan dengan itu, sehingga nanti bisa kita menjadikan referensi teori-teori itu untuk menyusun perencanaannya, ya. Ini kayak landasan teorinya gitu ya, Bu? Ya, landasan teorinya oke ya. Baik, Landasan Bu. teori. Itulah nanti dasar kita untuk menyusun perencanaan. Misalnya, ini masalah tentang apa? Lansia terlantar, Bu. Misalnya lesian terantar. Nah, kamu baca misalnya satu jurnal, eh, penanganan atau model penanganan lansia, misalnya jurnalnya gitu kan. Tapi setelah kamu lihat ya, menurut si ini, seperti inilah penanganan lansia di kota ini, misalnya menurut jurnal ini. Nah, bisa aja nanti ternyata setelah kamu lihat, setelah kamu observasi, kalau yang seperti itu nggak cocok di kota Medan. Atau bisa aja nanti kamu modifikasi model yang dibuatnya gitu. Atau bisa aja sama kayak gitu. Tapi harus ada alasan-alasannya. Misalnya gini, bahwa penanganan lansia yang di Kota Medan itu seperti yang di ini misalnya kayak gitu. Nah, tapi nanti tambahannya seperti ini, seperti itu ya. Jadi dijadikan sebagai landasan. Baik, Bu. Oke. Gimana kelompok 4? Sejauh ini nggak ada kendala, Bu. Ya, Ya, Bu. bagaimana Masalah kelompok 4? apa, Bu? Halo? Sejauh ini kelompok kami nggak ada kendala, Bu. Oh, udah apa namanya? Masa bab 2 udah, tinjau pustaka udah? Eh, tinjauan pustakanya belum, Bu, tapi rumusan masalah sama latar belakangnya sudah, Bu. Oke, berarti lanjutkan ya. Ya, Bu. Pustakanya sebelum buat perencanaan. Oke. Kelompok 5 gimana? Nah, kalau 45 sejauhnya alhamdulillah udah Bu. Cuman menurut pertemuan kemarin kan itu nggak ada tinjauan pustaka. Jadi kan langsung pembahasan Bu. Jadi sekarang kan kendalanya berarti kurang di tinjauan pustakanya Bu. Oh ya ya ya. Ya, harus ada tinjauan pustakanya lah sebagai dasar Berarti kita. berarti pembahasannya itu dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka ya Bu. Enggak, nanti setelah tinjauan pustaka bab 2 baru pembahasan bab 3-nya. Baik, terima kasih Bu. Oke. Kemudian kelompok berikutnya. Untuk kelompok 6, permasalahan kami ada di dalam perencanaan yang kami buat, Bu. Yang dimana perencanaan yang kami buat ini masih kurang tajam lah, bisa dibilang. Kemudian juga Oke. permasalahan yang kami alami juga di bagian tinjauan pustaka juga kami masih belum Oke. belum belum mengelolanya. Masih Oke. kami langsung pembahasan. Oke, kelompok 7 gimana? Untuk kelompok 7, Bu, untuk rumusan masalah dan latar belakangnya kami udah selesai juga. Terus untuk landasan teori kami juga udah hampir selesai. Tinggal tinjauan pustakanya tadi karena ada Ibu bilang ada dari pendapat beberapa Oh, tinjauan pustaka itu sama ahli. dengan landasan teori. Ya maksud ya maaf Bu. Oke. Tinjauan pustakanya lagi ada penambahan lagi karena tadi Bu bilang ada pendapat dari beberapa ahli untuk sebagai referensi atau Ya. untuk Ya, jadi oke. sejauh ini kami tinggal buat perencanaannya aja Bu. Oke. Kelompok terakhir kelompok berapa ya? Kelompok 7, kelompok Kelompok 7. 7 Bu. Udah habis ya. Oke, baik.
hari ini silakan kamu bergabung aja di kelompok besar, saling memberi masukan dengan teman-temannya ya. Silakan kamu berdiskusi, saling memberi masukan-masukan, misalnya kelompok 1 sudah siap ininya, bisa dicek nanti punya kelompok 2 gimana, dan seterusnya gitu ya. Berarti boleh nampilin ini ya Bu, PPT Oh atau iya, apanya gitu Bu. iya boleh. Misalnya kelompok 1, coba dicek dulu yang lain kan gimana kekurangannya. Kemudian nih kelompok berikutnya apa masukannya gitu ya. Ya, Oke Bu, oke. oke. Ibu izin keluar ya dari kelas ini. Kamu silakan berdiskusi ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih ya. Oke Bu, makasih Bu. Ibu. Jangan ada yang keluar weh diskusi kita. Nggak siap duluan, weh. Kemarin katanya semuanya dimasukkan ke latar belakang. Tiba-tiba pakai tinjauan teori kayak mana? Gampang tuh. Gampang. Gampang lah. Weh, siapa mau nampilin PPT Aku. luan? Bentar ya Wah. Semangat kali Wah. Aku aja. Aduh. Aku juga udah gak semangat sih. Tiba-tiba ada tambahan tinjauan pustaka ini, tinjauan teori. Kan aku izinnya, Jadikan Ton. co-host ya. Ton izinnya, Ton. Kok izin pula kemana? Iya. Jangan tidur lagi Ini mau dong. diskusi Masih pagi. kelompok. Woi. Kena marah heran ya aku kalian. Jangan yang keluar Izinnya, dulu. Ton. Izin, Ton. Matiin kamera boleh, cuman jangan keluar kalian. Izinnya, Ton. Emang kalian Gak ku admin perencanaannya lagi nanti kayak ya. mana? Udah Wah. Udah aku jadiin co-host. Tunggu. Bentar, mau nanya. Solusi penanganan sama perencanaan tuh sama apa beda? Sama. Itu sama. Dari Sama kan? solusi itulah kau buat perencanaan. Rasaku sama. Oh, Sama oke. Oke. Nes, kan perencanaan masukkan ke Dinsos kan, Nes? Dinsos. Panti ya? Enggak, penanganan punya aku banyak soalnya. Oh, karena banyak yang ini ya, jadi kendala kakek itu ya. Iya. Terima kasih. Minus. Jelek kali PPT. Diamlah kau, Rido. Nggak galak, sumpah nggak galak. BTW Songnya Deli katanya mau di ini revitalisasi tanggal 27 September. Nggak sah nih penelitiannya nih. Nggak sah nih, nggak sah. Udah gagal nih. Enggak. Ya udah Wah. Silakan lah Wah, kasih ini Wah. Caca, ke atas, Wah. Itu tulisannya tuh aneh tuh. Apa sih? Itu kata itu kata sini lagi. Iya loh, Oe. Rido. Makasih lah, makasih. Makasih sudah. Makasih. Dah. Enggak. Warnamu jelek. Kau nanti loh, heboh kali dari semalam. Syukur lah Bu Aira nih hari ini pergi kan. Kalau nggak ada presentasi kita hari ini. Alhamdulillah. Tunggu. Baca weh. Aku yang baca. Bacalah. Orang ini mana mau nengok HP. Tidur orang nih, yakin lu. Baca aja Wah. Dongengnya ya. Menertibkan permukiman kumuh di sepanjang aliran Sungai Deli melalui penyediaan rumah rusun. Kota sebagai wadah konsentrasi penduduk serta berbagai kegiatan perkotaannya tumbuh dan berkembang semakin cepat dan luas seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di setiap tahunnya. Bertambahnya jumlah penduduk yang tidak terkendali menjadi salah satu akibat yang mendorong terjadinya perpindahan masyarakat desa ke kota atau sering disebut dengan urbanisasi. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang kian bertambah, otomatis permintaan akan lahan untuk bermukim semakin meningkat. Hal ini bertolak belakang dengan kapasitas lahan perkotaan yang tidak mampu untuk memenuhi permintaan tersebut, dikarenakan luas perkotaan yang konstan dan tetap. Konsekuensi yang dapat diterima adalah harga lahan semakin tinggi. Dengan hal tersebut, menyebabkan masyarakat kelas menengah ke bawah mencari alternatif dengan berbagai cara untuk tetap dapat tinggal di wilayah perkotaan dengan menempati lahan-lahan sempit dan ilegal yang pada dasarnya tidak layak huni untuk dijadikan tempat permukiman sehingga menyebabkan kawasan semakin buruk dan kumuh.
Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 2 Tahun 2016, permukiman kumuh merupakan permukiman yang nggak sesuai menjadi tempat hunian dikarenakan bangunan tidak teratur, kepadatan bangunan tinggi, serta mutu dari sarana dan prasarana yang tidak memadai. Adanya permukiman kumuh disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah arus urbanisasi penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, serta kondisi karakteristik alami. Untuk mengentaskan wilayah permukiman kumuh, Kementerian PUPR telah melakukan beberapa upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh, yang dimana tercantum dalam Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2016, Pasal 1. Di antaranya dengan memenuhi sarana dan prasarana, melakukan pencegahan, pemeliharaan, perbaikan, pemugaran peremajaan, serta permukiman kembali. Namun, peraturan tersebut masih bertolak belakang dengan kondisi nyata yang ada di lapangan, di mana masih banyak permukiman kumuh yang kualitas bangunannya masih di bawah standar layak huni. Rumusan masalah. Apa yang menjadi faktor masyarakat permukiman kumuh tetap mempertahankan tinggal di daerah pinggiran Sungai Deli? Kedua, apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat permukiman kumuh di daerah pinggiran Sungai Deli? Ketiga, bagaimana strategi yang tepat dalam menangani dan mencegah berkembangnya permukiman kumuh? Tujuan. Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan permukiman kumuh yang ada di daerah pinggiran Sungai Deli serta mencari alternatif yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah permukiman kumuh melalui pendekatan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar permukiman kumuh tersebut. Pembahasan. Keberadaan permukiman kumuh memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan perkotaan, dimulai dari kemunduran kualitas lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya yang ditimbulkan dari adanya permukiman kumuh. Selain itu juga, pemerintah akan kehilangan kendali terhadap penduduk perkotaan, terutama di kawasan kumuh yang berpotensi pada peningkatan kejahatan dan penyakit. Dampak dari adanya permukiman kumuh juga tentunya akan erat hubungannya dengan pembangunan kota yang pada masa yang akan datang. Tiba-tiba. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya kawasan kumuh tidak jauh berbeda dengan faktor yang melatar belakangi masyarakat permukiman kumuh di pinggiran Sungai Deli memilih bertahan hidup di sana, yakni dari Wah, hasil observasi yang wah, kami dapatkan diantaranya karena tidak mampunya dalam menyewa dan membeli lahan perumahan, akses yang mudah dalam mencari nafkah melalui sungai sebagai alternatif nelayan, serta jangan dicoret luar ide nggak ada anak sumpah, serta membangun rumah di lahan pinggiran Sungai Deli menjadi jalan terakhir yang dapat ditempuh. Kan pembahasan itu rumusan masalah, Rido. Kau semoga ada kena ini. Nanti aku lihat pembahasanmu ya. Masyarakat permukiman kumuh di daerah pinggiran Sungai Deli dalam melangsungkan hidupnya di daerah tersebut tentunya memiliki kendala ataupun masalah yang dihadapi, seperti rumah bocor saat hujan deras, tidak dapat berlayar karena tidak memiliki surat-surat berlayar, sulitnya mencari pekerjaan, banjir, serta tidak mendapat bantuan dana sosial yang semestinya. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan dan menciptakan masalah baru bagi masyarakat. Untuk mengatasi masalah permukiman kumuh dapat kita tinjau melalui banyak pendekatan penyelesaian. Salah satunya dalam pembangunan rumah rusun. Rumah rusun merupakan bangunan yang bertingkat yang dibangun oleh pemerintah di mana terdiri dari banyak bagian yang dapat digunakan secara mandiri sebagai tempat hunian. Penyediaan rumah rusun jadi sangat berarti bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan yang tidak memiliki lahan untuk dijadikan tempat tinggal. Selain itu, penyediaan rumah rusun juga sudah menjadi tanggung jawab negara dalam memberikan fasilitas dan penghidupan yang layak bagi warga negaranya, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat 2. Hal lain yang dapat memberikan manfaat dari dibangun rumah rusun ialah mencegah rusaknya ekosistem lingkungan serta mencegah masyarakat yang tinggal di pemukiman dari penyakit. Pembangunan rumah rusun diharapkan dapat mengentaskan masalah permukiman kumuh yang ada di daerah perkotaan maupun pinggiran sungai. Dengan dibangunnya rumah rusun, pemerintah juga semestinya dapat memberikan pemberdayaan bagi mereka yang mendanami rumah rusun tersebut seperti memberi dan membekali dengan keterampilan yang nantinya keterampilan tersebut dapat memiliki daya jual yang dapat membantu perekonomian mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Terima kasih. Apa sih Rido? PPT lebih infografis yang menyehatkan. Oke, ada yang mau ngasih saran? Tahu udah mana? Coba lihat punyamu mana. Stop sharing. Sebenarnya nggak ada dicor. Punya kalian mana weh? Gue Enggak lah, mau kasih nanya saran dulu lah. untuk Kasih saran dulu lah. Ya, saran. Tanya. mau nanya dulu boleh nggak? Boleh.
Kalau misalnya di bab 1, di bab satunya kan berarti ada latar belakang, rumusan masalah sama tujuannya kan. Berarti yang di bab 2-nya kita masuk ke landasan teori dari menurut para ahlinya, baru kita masuk ke permasalahan, baru ke perencanaannya kan. Iya. Atau itu di bab Perencanaannya 3 gabung lagi? aja sama pembahasannya, Nat. Perencanaan perencanaan di pembahasan. Bab 3 Iya, di bab perencanaannya di 3. pembahasan. Nggak dipisah tuh. Karena kan Oh, itu kan jadi rumusan masalahmu kan. Iya, iya, oke. Berarti perencanaannya berarti dipisah ya. Berarti kayak subbab yang kedua, berarti di bab 2 kan? Hah? Di bab 3 buat. Enggak lah, di bab 3, Bab di 3, di pembahasan. pembahasan. Landasan Di bab teori 1 cuman apa? Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pendahuluan. teori, ketiga pembahasan. Sama perencanaan itu kan digabung. Keempat Berarti penutup. berarti bab 4 baru penutupnya ya, kesimpulan masaran, baru daftar pusaka. Saran Iya. gak usah. Nggak usah pakai saran, nanti Rido bising. Nggak usah. Ya, berisik emang. Simpulan aja. Tengoklah pengamur Rido. Ya, Tuh. kelompok 1 lah dulu, PPT-nya Nah, mana? Ton, kasihlah dulu tanggapan, Ton. Cuman aja Ya, sultan nih. tanggapan. Tanggapan aku soal tugas Salwa, PPT-nya. Bagus. Iya, PPT aja jelek. Fontnya jelek. Diem lah, bising. Banyak tipe. Ya, kan namanya tuh Jam lagi loh. SKS ngerjainnya kau doh. Tengah malam aku ngerjainnya, kok nggak ada hal kau. Aku barusan siap. Tapi katanya belum siap ininya. Ton, ini sampai jam berapa, Ton? Sampai sejam lagi disuruh bayar nih. Sejam diskusi kayak gini, Ton. Habis paket, Ton. Ya kan ini kan Ini kan evaluasi kurekam. kita masing-masing. Ini kan kurekam. Yang ngomong, yang presentasi nanti, yang nampilin PPT yang hidupi kamera ya. Biar agak formal sedikit. Kelompok 1 ada mau nampilin PPT nggak? Nggak. Kalian kayak gitu, Nampilin aja. kalian rencananya kayak mana sih rupanya? Aku belum sampai situ. Kepo gua, kepo. Kepo kau. Orang belum siap makanya. Kelompok 1 paling kecil. Bang ya. Bang ya, Anda Dek. siap statistik ya? Aku. Udah dong. Siap. Ejet. Aduh. Besok ya jam 8. Kok jadinya gimana, Kil, ngambil data-datanya itu, Kil? Alah, kau yang ngajarin, kau yang Nah, nanya aku dong. udah nanya sama anak statistika. Aku udah pakai kuesioner, udah kumpul data aku udah dapat. Bang Akil, dia Nggak, nanya sama Anastis, Bang. Dia nanya sama Anastis. Ngeri ya. Orang dalamnya Astis ya. Apa tuh gue bilang tuh? Dibilang dia, kau pencari data nama mahasiswa, dibilangnya, kau pencari nama rentang usia itu udah disebut data mentah. Tapi kayak mana cara nentuin spesifik? Terus dibilang dia, apa kata dia tadi? Data mentah, data yang belum diolah, dan gitu aja. Babi Ya bilang udah, dia. iya. Kan kau bilang pakai Gini loh. kuesioner, pakai Sekarang angka-angka yang kau kau nyari ajarin ke data. kami. Kau nyari datanya itu sekarang pakai apa? Walaupun dia tentang umur. Kalau misal kuesioner ya buat angkanya dari 1 sampai 100 misal. Tapi kalau kalau umur pasti banyak kali lah, Kayak Kalau umur juga kan nggak masuk ke sospol kan, sosial politik ekonomi kan. Masuk lah. Masuk lah. Tapi tergantung ininya, tergantung subjek ininya. Umur pendukung Jokowi. Nah, itu kan sosial politik. Tapi banyak kali tuh, dari 1 tahun sampai 100 tahun pasti kau data Tapi itu. kuesionermu apa? pasti Jadi kayak kau apa? ambigu nggak sih? Mau Aku. kebagiin kemana? Kan Bapak itu cuma minta 50 data kan? Iya. Ya. Tapi Ya kalau udah. misalnya Orang. dibilang umur pendukung Jokowi, dia mau bagiin ke siapa? Kalau misalkan ada remaja, ya emang orang tahu. Tahu. Lagian range-nya tuh jauh kali. Dari Relasiku 1 sampai banyak 100 kok. tahun. Pasti dia nulis di Google Formnya tuh susah kali lah. 1, 2, 3, 4 banyak kali. Jadi kok kayak mana? Yang kayak kau ajarin lah Rido ya kan Bang Akil. Iya, kayak kok. Jadi yang dijelasin di Si Rido papan ini depan apa yang papan diominnya itu. dilupanya tuh. Lupa dia tuh. Iya kan. Kok kayak apa yang ku bilang? Apa? Kayak punya aku itu kau buat. Enggak. Iya. Beda. Jadi kayak Nggak mana? kayak gitu sih, beda. Ya udah aku tutup pula apanya Google Formnya. Dia kemana ya, Wah? Kasih kenapa punya Wah? Udah Ini bawah. tutup. Udah 50 kan? Lebih, Udah 50 iya kan? udah. Kok gak minta datamu ya? Aku manipulasi data aja lah aku. Nanti Nggak apa-apa, kita ditanya sama-sama. sumbermu mampus kok do. Biar aja Pak ini, Pak.
teman-teman saya bilang. Pandai-pandai ngomong lah kalian lah Iya. sama dosen. Tapi nggak mesti ini kan, we, nggak mesti kuesioner kan, we. Enggak, Enggak sih, wawancara cuman boleh. kan kalau misalnya Iya, data wawancara wawancaranya boleh. agak susah nggak sih? Boleh. Hah? Itu kayak jatuhnya data primer kan, Bapak itu minta data sekunder nggak sih? Bebas, yang penting data Bebas. primer. Bebas, boleh Kan kalau data dua-dua. sekunder yang bisa dari BPS agak susah nggak sih kalau misalkan pakai koma-koma? Iya, aku Iya, dataku kalau dari data koma-koma tuh PPDP. pusing emang. Iya, Coba lah, jadi Pit. bingung Datamu apa, Pit? merenangnya. Tentang apa datamu, Pit? Tapi Data sekundermu tentang apa, Pit? tapi kan itu Aku- udah ada ininya. Aku Udah ada data rumusnya di saham lah Excel. aku masukkan, nggak apa-apa itu, we. Itu kan koma-koma kan, Pit. Susah, Pit. Kau belum lagi Susah, Pit. keluar Iya, Gampang kejelasnya. loh koma-koma. Kan ada rumusnya di Excel. Ya udah tinggal masukkan rumus aja. Masalah kan kita ya kalau kayak gitu anak skripsian pakai Excel anjing. Ya makanya pakai Excel aja, nanti di apa tulis. Ya udah Nanti- carilah nanti kuartil Nanti satu rumus-rumusnya dengan kalian pelajari nilainya. sendiri. Pas disuruh maju nggak tahu tuh caranya. Iya, terus Tahu. pas disuruh maju sama Pak Bengkel, tahu lah. Easy lah itu. Terus yang 50 data itu dibuat yang dijelasi Bapak tuh kemarin ya, yang nyari mean modus kuartilnya itu. Siap, Pit, Semuanya siap, Pit. sampai histogram. Grafik gambar sama histogram. Itu cuma we buat grafiknya. Aku nggak ngerti buat grafik. We. Itu kalau di Word gampang juga tuh ada tuh, ininya. gampang. Easy, Kan easy. grafik segmennya. cuma grafik batang doang kan. Kusuk screenshot dari Google Astagfirullah. Form itu bisa sebenarnya kan, we. Di Google Formnya udah ada soalnya. Diagram Venn, Ya diagram tuh. Batam. Kalau aku Ya screenshot dari situ tuh. aman nggak? Kalau lebih baik pindahin aja, jangan screenshot. Pindahin aja nggak sih Bang Adiko? Atau kalau mau dibuat ditulis Oh, dipindahin dalam bentuk. pindahin ke Excel ya? Nggak usah di Word juga bisa. Bisa. Di SS aja. Iya, Di SS simple SS. SS aja SS. Nah, SS. Karena bisa kan di dipotong. Word itu kan bisa di apa namanya? Ditransparankan. Oh iya, Nah. jadi Word putih ya. Cak nengok punya mana apa Kil? Data Kil. Kayak mana kau ngambil datanya? Bodoh kali aku data-data. Ambil Tadi data. kau yang ngajarin kita kan Bang Kil. Nah, ini si Rido nih, aduh. Kill chat, lihat main modus mula kill. Itu belum aku kerjakan. Coba data Kil. Amin, modus ada urusnya. Gimana cara nentuin interval kau Kil? Interval itu aku Kan belum ke pakai situ. Masih panjang- mengumpulkan data. panjang Ini doang. belajar Oh, kau baru sendiri. data mentah yang itu. Yang nomor-nomor itu. Cak nengok lah. Nengokku. Kirim Kamu mau nengok segera. apa sekarang, Do? Di data mentahmu Rido, kayak mana? intervalnya tuh Susun, semuanya masih di sama loh. Google. Dong. Iya, nengok. Udah kekunci, Cok. Bentar aku screenshot. Tunggu. Berarti yang dicari itu mean median modus, baru interval, baru kuartil-kuartil nggak ada kan? Kuartil 1 3. Iya. Kuartil dan tiga. 1 sama 3. Kuartil 1, 2, 3. Kuartil 2 itu sama dengan median. Rido kan intervalnya 7, kan semua datanya 50, Do. Oke. Ya kalau Ah. datanya 50 udah pasti intervalnya 7 lah. Iya, Pasti Do. ada rumusnya, kelasnya Iya. 1 tambah 3,3 log N. Iya, log N ya udah 7 lah. Ya, Ya. tadi Ya udah. ih, gak galak sih Rido emang gak galak. Belum ku buat tabel do datanya. Masih data dari Google Form. Iya, nggak apa-apa. Aku memang mau kayak mana? Aku Kan bingung mau gini cari loh. datanya. Cok. Sabarlah kayak gini. Sabar, mana punya aku. Tunggu, share screen dulu. Aku nyari-nyarinya pandai, nyari ngumpul data nggak ngerti. Tinggal kumpulin aja dari manapun. Oke, Malas buatnya, malas. model pertanyaannya maksud kau gitu. Iya, malas aku buatnya. Bentar. Ajarin apa, Do? Cara nyarinya, Do? Kan ada rumusnya anjir, tinggal kali-kali bagi. Ada kalkulator. Nah, Ada apa lagi, Do? Kok jadi diskusi Pak Bengkel? gak apa-apa, Ton, itu penting, Ton. Pak Bengkel lebih penting. Astagfirullah. Mau tunjukkan Bang Kil. Ah, ada di sini. Anjing, apa? Tapi kalau misalnya lah hasilnya koma-koma kan, kita genapin aja itu boleh nggak? Boleh. Boleh. Tergantung interval- genapnya kemana. Kalau genap Kalau ngalir ke interval bawah harus nggak bisa digenapin lah digenapin. memang.
Harus dibulatin bukan digenapin. Tapi kalau Dibulatin. semisal data mentahnya nggak boleh digenapin ya, Pit. Ya, data mentah. Karena itu memang udah data dari sananya. Iya. Ya, Oke, weh, makasih, weh. tapi kayak kita nggak maju sih. Yang yang disuruh itu aja yang maju. Yang tipsan Padahal kan itu. Bapak tuh sawan-sawanan gak sih? Kayak gitu sih dataku. Udah kurutkan. Oh, itu ngurutkannya cemana, Wak, Wak? Dari responden. Dari responden pertama. Pertama Atas sampai lah, apa yang kau tunjukkan ke aku? bisa, nggak bisa. Itu aku kirim cara apa? Cara membuat Aku mau lihat dulu. Kau kirim aja ke aku. Apanya kau? itu, Cok, itu, Cok. Kau yang harus jelasin ke kami. Oh, kau kayak aku itu. Kayak aku itu, kau pun belum buat, Cok. Entah. Jelas sekali itu. Oh, buatin apa kill ini ya, kill linknya kill. Cepet kill. Bayarlah goceng bilang. Itu buat Google Form, Cok. Ada dah, aduh. Bayar Ini- aja goceng bilang. Cepet kill. Ah, 10.000. kayak jarang kita plan, belum buat data aku lagi. Cepet Salah, lah, salah, aduh. Salah. Buat wah. Waduh, Bayar 50. Ya, aku bayar cepat. Tinggal buat aja loh, doh. Kalau kau nggak tahu impor aja pertanyaan. Aku salin lah punya kill. Anjing, jangan lo gila kau doh. Mana weh praktek perencanaan kelentengan apa? Dari mana kill? Cara buatnya kill? Cari aja apa? From Google di apa? Di G Drive loh. Di Drive dulu, di Google juga ada tuh, ada websitenya. Gform. Ya. Format Google nggak salah kemarin. Doce. Kosong. Oh iya. Ah, itu pintar kan? Pintar. Aku mau nyari data dulu. Wah, kemarin itu yang kita hitung salah kayaknya, wah. Yang punya Pak Bengkel. Iya, Salah kan? emang salah. Mediannya ya. Iya. Mm-mm. Bapak itu yang salah nggak sih? Kan dari atas dia. Nah, kita kan ngikuti dia. Entah bapak itu, aku kan, kok ini yang diambil gitu kan harusnya atasnya kan? Di YouTube gitu. Entah, aneh bapak itu. Weh, nanti kalau misalnya dipanggil Pak Bengkel kan, terus itu data-datanya kita tulis manual di Iya, di ya. Manual di papan. aja. Manual di Manual di papan. papan lah. Oh. Ya habis itu kau lah nanti cari gimana ininya apa Kan rumusnya. kalau Macam misalnya ini nggak bisa kita minta tampilkan ini aja, Wah. Di apa? Dia ini fokus. Iya, infokus. Bukannya nanti Bapak itu bakal ngasih data mentah terus data mentah dari Bapak itu terus kita yang ngolah nanti dipanggil Bapak itu ke depan. Itu Bukannya ujian. gitu ya? Itu ujian nanti. UTS. Ujian. Ujian. Oke lah. nanti tolong share ya punya aku ya. Kok share aja di grup visip itu. Tapi anak Asmandu banyak doh. Tapi kau Dataku friendly do. visip. Tapi kau friendly do. Jadi lanjut. Jadi kayak mana weh? Kelompok 1. Kelompok 1. Kill deskripsimu apa kill? Deskripsi Nggak usah pakai deskripsi loh. Saudara, Kan nggak aku penting penjelasan sekali. itu. Penjelasannya kayak gini kemarin ku buat. Tar. kelompok Kayak penjelasan satu, Provinsi Sumatera Utara tampilkan pastinya dulu. memiliki masyarakat. Udah ton ini udahkan aja lah ton. Tak bengkel besok soalnya ton. Kelompok Data, 2 kalau Ton. nggak. Kelompok 2. Kalian lah coba. Kelompok 2. Hah? Ton. Aku bukan kelompok 2. Punya kelompok 1 udah perfect. Nggak usah diapa lagi dah. Iya, Oh, dari mau dua ada. nengok. Kalau ada Ridho Nih. sempurna ya. Iya, si Rido apa? Aduh. Satu tingkat di bawah Tuhan dia. Satu tingkat di bawah Tuhan Rido. Satu tingkat sama. Mak, nggak aku yang bilangnya dia. Nggak aku sih, nggak ada aksi namanya.
Kelompok 2 coba tengok weh. Ini bukan kelompok 2 ya, kelompok 4 tahun cutting kita mungkin. Ini kan yang di itu Studio Eko. Ini aku kirim ke kau ini kan. Entah. Sultan kau yang betul Sultan. Ya ini kinerja kelompok 2 ya. Mana? Jelek ali pun. Jadi bahas anak jalanan. Mana punya kalian, Le? Punya kami belum siap. Ya, aku bilang kalau sama aku santai-santai loh. Separuh Kelompok aja. aku pun santai-santai. Kelompok 3 weh. Nah, ini gambar umum sasaran masyarakat. Mungkin punya kita kurang lebih kayak gini juga nggak sih? Bahas undang-undang. Tapi kan undang-undangnya dibahas di latar belakang kan kata ibu itu. Wah ini. Kelompok selanjutnya lah weh. Biar jadi bahasan. Di blur. Jangan pelit-pelit kali, bah. Orangnya ada peta-petanya, bah. Oh, ini macam MKWK kemarin nggak sih? Formatnya. Iya. Kan emang iya kan proposal itu. Proposal kan emang kayak gitu enggak sih? Iya, Ya iya. kan? Ini macam MKWK kemarin ini. Nat punyamu Nat, tengok apa Nat? Siapa Punya yang mau kami share belum screen lagi? punya kami belum disusun rapi. Nggak apa-apa. Nah, kan jadi masukan. Kelompok 1. Iyalah si paling rapi tengok lah, ke bawah lagi lah. Bacakanlah Bang Rido. Kok nggak rapi gitu dong? Ini di ujung, ini di tengah-tengah doh. Coret aja, wah. Nggak boleh, nggak boleh. Ini aku gambar sendiri ya. Wah, mana Pak? Ini stiker-stiker yang aku buat sendiri nih. Kok bisa masuk ke angka-angka doh? Cinta Pak Iya. Bengkel. Kan lagi pelajaran. Statistika. Ini stikernya kok bisa di luar dari frame-nya doh? Nih, 1 tambah 1 kurang 3. Apa 1 tambah 1 kurang 3? 1 tambah 2, wai. Iya, 4 itu. Bagaimana potret pemulung di kota Medan? Woi, Bu mana woi? Lanjut doh. Pembahasan. Mana pembahasannya? Makasih. Tengoklah pembahasanmu. Woi, dosen mana woi? Udah keluar, Le. Nggak presentasi hari ini. Tengok pembahasanmu doh. Jangan do, nanti dikopas do. Kenapa enggak? Kenapa iya, enggak iya. presentasi hari ini? Karena masih ada kendala. Kendalanya apa? Tadi ada beberapa kelompok yang masih ada kendala, jadi kayak ya udah presentasi aja ini, diskusi aja dulu. Nyari sama-sama gitu loh. Terus malah ke Pak Bengkel. Udah selesai? Mantap. Lanjut, mana ada pembahasanmu doh? Belum lagi dibaca. Katamu infografis nggak kak infografis? Bacot, udah tengok aja. Banyak kan cakapnya. Nangis, nangis. Sama aja nggak kayak punya aku banyak Enggak kali. enggak bau sama aku. Alah, Tuh, kau udah maju ke depan PPT tuh. sama-sama kan kau pun. PPT. Ini apa perencanaan itu? Apa? Kau yang presentasi nanti ini. Iya, dia yang presentasi nanti. Maksudnya?
Baja. Tahu. Kau yang presentasi ini nanti. Kok udah siap PPT? Kok aku orang kelompok kok aja. Kan Iya, kelompok. maksudnya kelompok kau loh. Nggak tahu. Suruh ibu itu lah, Gah. Oh ya udah. Ini Tapi ibu itu tuh udah rese. siap kan? Udah, tengok lah punyamu, Gah. Udah dari itu sih. Udah, tengok lah punyamu. Kelompok 2, Emang weh. kalian ngerjain? Lah, ngerjain. Ya Jadi, ilah anjir. Mana? Siapa itu kelompok pasti kau 2? baru melek. Pasti kau baru bangun kan? Bang Ut sama Bang Sul. Iya, masih ngambang nyawa tuh. Tengok lah punya kalian, weh. Udah lanjut kelompok 3. Kelompok 2. Weh, kasih masukan, Ada weh. polisi belakang. Udah, capek aja udah. Berhentikan aja lah mau ngerjain ini. Punya kita maraton. Entah nih, Sultan ini. Kasih dulu, Gah. Kasih kan, Gah. Keluarga Yang buat PPT legendary. bukan aku loh. Dari Canva rupanya. Macam yang bilang enggak aja. Emang enggak aku. Dari slide gue rupanya. Enggak. Aku nggak mau jadi komting lagi ya, weh. Kok merasa bodoh aku. Loh. Apa hubungannya? Aris, Kak? Aris, Ton, Aris. Hare. MC kosongnya, apa yang mau diedit? Kan tadi dibilang Siona memang kosong, coy. Oh, Nih, udah yang ada. itu. Ada beberapa yang udah diisi. Oke. Diskusiin aja, weh. Kalian membuat perencanaan apa? Biar dibahas sama-sama aja. Kalian ceritanya latar belakangnya kayak mana. Biar kan sama-sama bisa nyari pemecahan masalah. Nah, inilah kelompok 2 ya, belum siap. Udah aku bilang kok sama aku santai-santai. Karena aku sendiri udah merasa bodoh loh semenjak jadi komting. Nggak ngerasa kalian? Ah, Enggak, Aja jadi biar. komting. Siapa yang pengen jadi komting? Enggak ada. Kami permasalahannya itu apa namanya kesejahteraan Kendalanya dulu nggak sih? Kita tengok dulu kesejahteraan sosial masyarakat Ukraina. kendalanya apa, Gah? Itu gak ada kalau bicara-cara dia nggak ada. Kendalanya apa? Kendalanya ini sih mindset orang di situ udah barbar anjir. Kayak mana? Udah brutal. Kayak nggak ngapain sekolah, penting cari duit. Nah, kayak gitulah. Berarti perlu Betul lah, Gang. ngesosialisasi. Ngapain sekolah? Berarti Mending perlu cari duit lah memang. sosialisasi nggak sih dari pemerintah? Udah disosialisasi pun nggak peduli orang itu. Kan Kau dia bisa bilang, makan nggak pakai ilmu, Ga? bisa. Kayak mana caranya? Harry Potter, ilmu hitam. Coba weh kasih masukan weh. Biar sama-sama ngebantu. Kayak mana tuh kalau udah punya mindset kayak gitu di sana udah agak susah memang. Masalahnya gini loh, anak-anaknya kan udah dikasih sekolah gratis tapi nggak ada uang jajan, nggak mau dia sekolah. daerah mana, Gak? Udah sampai brutal gitu, makanya aduh, ini daerah Marelan. Tunggu. Yang di mana? Di samping sungai apa? Sungai. Mau sampai ini mau lepas ke laut. Daerah Belawan. Daerah mana kita? Banyak Lingkungan buaya situ. 6, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marela. Tuh anak Labdel, siapa anak Labdel? Berarti di Aku. situ salah. Terus mereka kerja apa, Gak? Nggak ada kerjanya masalahnya. Dulu kerjanya di Gabion, di Terus apa? kalian tanya nggak potensi yang dimiliki mereka apa?
Sampah, potensi orang itu ini berkembang biakan sampah. Serius nih Ton, kok galak? Orang itu nggak ada pakai ini gak? Gucci gitu-gitu nggak ada? Hah? Ada udah Gucci, ada. Dior, Yang Satamong. masalahnya di wilayah itu kan. Jadi ada beberapa tipe orang yang ini apa namanya kalau aku bilang fakir miskin kan. Ada yang miskin brutal, ada yang miskin karena ini kelakuan dia sendiri gitu. Miskin brutal kayak mana? Tapi Langsung bukannya lapar. fakir miskin itu Miskin orang nggak brutal. berdaya ya, Tegar? Miskin brutal tuh kayak udah miskin, narkoba, main judi, itulah. Terus Mensuat. dapat duitnya dari mana ke orang itu bisa main judi, narkoba itu dari mana? Begal. Itulah lemeng, maling besi, gitu kan. Tapi kan fakir Begal. miskin itu orang nggak berdaya nggak sih? Apa? Kalau fakir miskin. Fakir miskin tuh ada dua, satu yang punya pekerjaan, yang satu yang nggak punya pekerjaan. Dia yang punya pekerjaan, dia punya profesi, tapi dia nggak mencukupi kehidupannya sehari-hari. Enggak, Cok. Fakir miskin itu fakir lahir dan batin. Dia Iya nggak toh. punya sama Tahu kok orang yang nggak sekali. berdaya ngapa-ngapain Nah, gitu loh. Kok yang kau bilang itu yang masih bisa kerja itu miskin, Ton. Cuma miskin doang Ya nggak kan sih? kami ngambil fakir miskin. Fakir miskin kan dua. Fakir dan miskin. Atau Iya, fakir miskin. Itu beda makna. Fakir miskin dan fakir beda. enggak Fakir miskin gini. kan orang nggak berdaya secara lahiriah nggak sih dan batinnya. Ya, Kalau yang kalian bilang tuh miskin. miskin. Miskin Mari apa? kita mencari Tahu lah. penjelasan para ahli ya. Ya, kita tinjauan pustaka ya. Nih, istilah fakir miskin apa nih? Kau bagikanlah share screen Jangan kan. nanti saya screen tuh buka kan parah kan. Ini di record Tuh, lagi. apa itu? Masukkan nggak? Fakir secara nggak ada anjir. Loh, kok nggak ada loh. Oh, ini dah kriterianya. Untuk fakir miskin itu adalah kebutuhan dasar lebih besar dari penghasilannya. Tuh, sebagai contoh apabila sumber penghasilan 20. Jadi simpelnya itu lah aku juga kayak gitu apa aku fakir miskin gitu. Itu namanya kebutuhan hidupmu terlalu banyak dia. Kan kau bisa nurunin kebutuhan Nah. kau. Jangan hedon ga. Makanya ini dari ini ya dompet duafa ya. Kayak gitu pengertiannya. Tapi kan dia di situ bisa nyabu, bisa kayak gitu. Berarti kan dia itu bukan kebutuhan dasar. Itu kebutuhan lah. Sabu itu udah termasuk kebutuhan dia karena ada kecanduan. Itu udah ini secara agama rupa yang aku baca. Nih, fakir miskin dan orang tidak mampu. Fakir miskin adalah ini Kemensos nih. Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mampu mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Jadi ada dua tipe fakir miskin. Ini ya dari Kemensos. Menurut surat keputusan Mensos nomor 146 2013. Berarti dia yang kerja tapi gajinya kecil ya? Iya, dia bekerja, cuman dia punya profesi, dia punya pekerjaan, tapi kehidupan sehari-harinya dia nggak mampu. Penghasilan dia ini nggak mencukupi kebutuhan dasar. Kalau miskin kan dia kan harus berdasarkan standar kan ada dua tuh dari Kemensos sama dari Bank Indonesia. Itu Bank Ton, Dunia. Ustadz Abdul Somad Ton. Kalau dari Bank Dunia kan miskin itu ketika penghasilan kita satu hari di bawah berapa dolar gitu yang kemarin kita belajar di ekonomi. $1 ya satu hari. Nah itu dianggap miskin. Berarti fakir miskin itu lagi ya? Kalau fakir miskin beda lagi. Fakir miskin itu ya itu dia orangnya pengeluarannya itu lebih besar tapi bukan karena pokoknya pengeluarannya selalu lebih besar lah. Jadi mempengaruhi kehidupan dia. Itu fakir miskin. Misalnya dia udah tahu nih kan. Inilah satu lagi nih kenapa aku bilang miskin brutal tuh. Dia udah tahu miskin. Kerjanya nggak ada.
anaknya 12, cobalah. Terus rumah dia kayak mana? Aduh, nggak tahu lah Gak, kau rumahnya. nggak tahu gak, banyak anak banyak rezeki. Nah Tapi itulah disesuaikan banyak nggak sih? Itulah rezeki. tuh Tuh, itu. nggak kau tengok YouTuber paling besar subscriber Atta Halilintar. Atta. Banyak. Berapa orang yang punya anak 12 kaya Persentasenya sama yang akhirnya rumahnya digubuk kan itu. persentasenya lebih banyak yang miskin memang. Iya kan? Yang lebih parah kan, dia udah tahu kan, kayak jadi kan anaknya itu kan di anak ke-6 atau anak ke-7 itu kan dia udah tahu nih dia nggak bakal mampu untuk ngebiayain kan. Sampai Masih anak buat itu anak cuma lagi. sekolah SMP, SMA, mesti buat anak lagi. Salah. Suaminya brutal kali. Makanya kacau kali ya Allah. Cuman pas kami tanya kan, jadi ibu merasa kekurangan, dibilangnya enggak, katanya bersyukur, Allahu Akbar. Cemana lah. Mindsetnya udah sampai ini apa namanya? Itulah ada tadi kurangnya pendidikan tadi tuh berpengaruh ke segala aspek. Katanya karena rezeki ditanggung sama Allah. Kayak gitu. Cemana coba? Pasrah dah. Udah pasrah kayak gitu. Awak pun mau kami ini kan, mau kami sanggah. Ya betul. Lanjutkanlah buat anak lagi sekalian. Usaha tanpa doa itu namanya. Doa tanpa usaha. Dia usaha aja doain. Gak itu kok yakin aku gak anak suaminya semua itu gak? Gak tahu lah. Entah di situ kan kumuh-kumuh kan, entah masuk orang lain. Ini itulah ya kan. Tapi aku yakin sih, kalau aku itu apa suaminya itu dia kayak nelayan, bawa pulang buat kecil. Tapi lagi ada razia kan, makanya dia susah kan. Hubungannya apa, Wah? Enggak, susahnya emang bukan dari itu, emang ya cara pola hidup dia aja yang buat dia susah gitu. Udah tahu nggak mampu, tanggungannya banyak. Jadi kayak gitu. Apalagi yang parahnya itu dia menganggap hal itu biasa gitu. Jadi dan dia nggak menganggap hal itu beban. Kayak mana kita mau memberantas kemiskinan kalau orang miskin itu berpikir kalau dia itu nggak miskin. Nah, cemana lah. Pindahkan ke tempat yang lebih lebih teratur mungkin. Faktor lingkungan kan mempengaruhi itu. Kalau misalnya lingkungannya kayak gitu semua, pasti dia beranggapan tetangga aku kayak gini, aku kayak gini juga lah, nggak apa-apa. Iya mas, tapi pola mindset orang itu misal gini loh, yang salah itu udah jadi benar gitu. Itu yang buat susah ya. Kau dari kecil itu dari doktrin Itu tadi makanya aku bilang orang itu jangan disatukan, dipindahkan gitu. Tindakannya kemana jadinya? Ke anaknya kan akhirnya kan yang harus kita ubah mindsetnya kan, bukan lagi orang tuanya kan. Kalau orang tuanya kan udah emang brutal gitu pikirannya. Gitu. Terus udah ke doktrin. Itu rumah dia asli apa gimana kan? Rumahnya ini sih kayak rumah panggung itu. Orang Melayu, rumah-rumah orang Melayu. Iya, rumah-rumah orang Melayu. Tapi nah, ada dua sih. Kemarin tuh aku bilang samamu, kan betul aku. Yang pertama yang punya pemikiran bersyukur itu kan dia rumahnya masih bersih kayak gitu. Masih bagus lah. Kalau kita dengar cerita tentang masalah anaknya, ada yang SMP udah nikah, ada yang SD udah nikah. Yang paling bagus itu anak yang pertama. Itu dia jadi buruh pabrik dia. Alhamdulillah gitu. Terus yang biaya hidup mereka kayak mana gah? Biaya hidup dia, ibu itu kerja gosok ke 5 tempat per bulan, 1 tempat itu digaji gopek. Berarti 5 tempat dia itu 2,5 juta. Bagus emang. Ibunya bagus. Udah di atas UMR. Iya, cuman kan kerjanya itu misalnya 1 tempat itu 3 jam. 3 kali 5, 15 jam per hari. Itu bukan tipes anjir. Bisa tapi sih itu harus memang kayak gitu dia, kerja keras. Tapi itu kan nggak setiap hari gitu kan, ada jadwalnya nggak sih? Nggak mungkin tiap hari ada gosok kan? Setiap hari kata ibu itu, kecuali Sabtu Minggu. Sabtu Minggu.
Lumayan lah kok setiap hari 2,5 juta. Enggak setiap hari 2,5 juta per bulan 2,5 juta. Per bulan 2,5 loh. juta setiap hari. Ampun mau lah lo per hari 2,5 juta. Satu bulan Anaknya nggak ada yang kuliah di sana gak? Pak, rela aku. Apa? Gak ada yang kuliah di dunia ini kalau jadi gosok per hari 2,5 juta. Ada Kip. Jadi tukang cuci piring aja di Australia. Baru yang kuliah di daerah situ cuman berapa orang ton kemarin ton? Cuman 2 orang ya? Iya 2. Yang 2. Bahkan orang yang mampu yang memang rumahnya bagus yang kuliah itu cuma 2 orang. Coba lah. Di mana dia kuliah? Memang mindset pendidikan tuh agak kurang. Di mana dia kuliah? Itu si Sultan yang tahu. Apa? Di mana dia kuliah? Tapi mindset yang kurang itu pasti ada penyebabnya kan, Ga? Kalau aku sih lingkungan sih. Lingkungan itu memang paling parah sih kalau untuk buat mindset kayak gitu. Kalau kalian punya orang tua yang punya mindset kayak lebih baik kau kerja daripada kuliah, pasti ngerti lah. Orang itu ini gak? Orang-orang ego semua gak? Ego Brian. Iya kayak gitu ya, anak ego kayak gitu lah ngomong. Ego kayak gitulah. Iya. Kurasa orang Brian pun ke situ tuh. Berasap. Yang pakai sendal Yumeda warna merah, gitu gak? Yang ini udah, yang rambutnya ini warna-warni. Keretanya ada gak orang itu gak kereta? Itulah masalahnya orang tuh miskin, tetap ada kereta. Ada beberapa yang ada kereta yang ku tengok ya di luar. Tapi kalau yang kami wawancarai kebetulan nggak ada kan Ton yang berkendaraan kan Ton? Nggak ada. Pedestrian jalan kaki. Orang itu listriknya Spanyol? Enggak. Masalahnya itu lebih jujur orang tuh tentang listrik daripada ya, nah itulah. Air orang tuh pam. Kayak kali airnya pam. Makanya air orang tuh pam. Nggak sumur, nggak gali sumur. Kadang pakai ini loh. Apa tuh? Pakai tangki air manggil. Kakinya anaknya nggak ini, tanah-tanah. Enggak, bersih. Orang tuh bersih. Orang tuh di Medan anjir, bukan di Papua tapi pedalaman. Kan katamu lingkungannya gaya, mana tahu kan. Kan kalau kan dia lingkungannya kan di samping ini Muara. Kalau Muara kan ya udah basah-basah mungkin lah. Adanya tetanggaku kayak gitu kan. Sholat Muara juga. Enggak, sholat maghrib kakinya masih ada tanah. Ngapain dia nyari belut? Baru yang orang tua ada yang ngadu bermasalah ininya dinsosnya kayak nggak pernah gini. Itu wifi-nya nggak ada orang itu kan? Ada, pakai IndiHome orang tuh. Bisnet nggak ada bisnet? Pertanyaanmu, Rido, dibakar Pak Bengkel kok nanya kayak gitu. Mereka punya bapak gak? Masih ya kayak mana ya? Tengoklah, nggak mungkin bapaknya cepet kali meninggal kalau bisa punya anak sampai 12. Masih strong. Sandro nggak punya bapak, Sandro. Babilah kodo. Masa bisa buat anak 12 cepet kali meninggal? Makanan orang itu catering nggak? Makanan orang tuh ini sih lembur kuring orang tuh tiap hari. Serius kok? Aku ya nggak bisa makan tiap hari. Lembur kuring mahal kali. Nggak bisa kok tiap hari makan. Kasian kali lah kodo. Kuliah makan bisa lembur kuring. Kasian kali kau Mado. Apa perlu ini sumbangan?
Perlu kami boleh buat lah tuh, boleh, Enak boleh. kali lah kau, enak kali lah Boleh. kau. Enak Boleh kali lah, lah boleh. kau. Boleh. sumbangan doa mau do. Weh, Sultan. Apa? Weh, nggak jadi deh. Ini nih yang paling berkendala dengan mindset itu ada satunya itu dia dulu mantan ini katanya apa? Mantan gembong narkoba di daerah situ. Dulu dia katanya punya rumah gini gitu gini. Akhirnya hilang semua hartanya. Kan aturannya jadi narkoba kalau pinter pasti kaya kan? Tapi katanya Olo dari sana, kah? Gak tahu lah aku kalau si Olo, tapi kalau si apa namanya gembong narkoba dari Filipina itu namanya Rido Ginting tuh ya. Weh, bikinlah kas Apa kita, lagi? weh, biar jalan-jalan kita libur semester ini. Kemana? Suruh nanti Salwa yang megang. Ada terus hidden game ini, cuman apa namanya? Dua Weh, jam dari Medan. Babi Erga, dengarkanlah dulu. Bro, Di mau bro? rekam ini jangan chat kotor, oi. Bu Herani juga nonton loh. Apa? Bu Ada Herani hidden juga game. nonton rekamannya. Iya, iya Allah, cakep Nesta, kotor Bu, bah. namanya Nesta, Bu. Nesta, Bu, Nesta. Apa Nesta pula aku bilang? Itu hidden game 2 jam dari Medan. Apa do yang ku bilang waktu itu? Apa? Tempat apa itu? 2 jam dari Medan. Kalau dari Kuala Namu. Langsa. Bukan Thailand. Makanya aku pengennya tuh bikin kas biar jalan-jalan kita semester ini. Nggak usah. Yang megang kasnya siapa? Kau, do. Salwa yang megang. Gak. Yang sungai yang kau bilang itu yang 2 jam dari Medan. Kenapa? Yang sungainya tuh kayak mana? Yang 2 jam dari Medan. Itu Wah, ada yang Wah, kau siap megangnya kan, Wah? pemandian air panas itu nggak tahu aku namanya. Nggak usah lah. Jalan-jalan di rumah aja. Betul, di rumah Berat, aja. weh, berat. Ih, Weh, nggak pernah diskusiin ketemu. weh sama kendala orang ini weh. Kalian apa yang berkendala? Kelompok siapa? Yuk, kelompok Orangnya 3, ada kendala nggak? Ton, kayak udah habis lah nih, Ton. Pas Iya, 30 kata ibu tuh. Kelompok 3 ada kendala nggak weh? Enggak. Kelompok 4. Kelompok 4 Pit. Ruth, Haris. Enggak. aman. Aman. Sharing-sharing aja weh, nggak apa-apa. Tampilin lah PPT kalian biar jadi pembanding sama kami. Aku tadi udah makalah sama PPT meskipun masih banyak kosong. Ku kirim aja ya Ton ke WA-mu. Iya. Boleh. Tapi gak kan kalau mindset yang buruk itu harus diubah dari lingkungan juga kan. Karena lingkungan yang gak sehat makanya mindsetnya gitu ga. Ada kan nyari perencanaannya yang bisa menyehatkan lingkungan ya. Itu ya Ton. Yuk. Pit, kalian tinjauan pustaka udah Pit? Belum kok itu ah. Ya kan, semalam itu ibu tuh nggak minta kan, Le? Penting aku. Makin hari makin detail tugasnya. Entah, semua tiba akhirnya habis tujuan, habis pendahuluan langsung ke pembahasan. Ya udah kan. Tiba-tiba udah selesai. Udah weh, yang lain mana weh? Ibu itu cuman minta ini loh.
Kalian nampilin PPT sebentar, ngasih masukan gitu aja lo masuk Ibu tuh. Iya, weh. Nanti kita pas diskusi jadi nggak ada bisa saling bantu, weh. Yolah yang punya PPT atau apa segala macam kirim aja lah dulu. Aku izin keluar ya, Ton. Ada urusan, Ton. Kelompok 1 udah kan, Ton? Udah, Ya, aku aman-aman. izin keluar dulu. Oke, thank Yoi you. do. Kelompok 3, weh. List kasih list PPT mu, list. Jadiin aja co-host. Oh iya ya. Jadi kan, weh. Fitri, Lisna. Lisna, udah ya Lisna jadi co-host. Masalahnya, Le. Sabar, belum selesai semua. Ayo kirim PPT-nya atau apa gitulah. Kalau misalnya PPT belum siap boleh makalahnya atau apanya. Ibu itu minta semua nampilin loh. Mungkin dari kelompok Fanya dulu ya. Oke, yang lain ada nggak? Kalian kalau udah siap kirim aja lah sesuatu atau apanya biar bisa ditampilin. Ibu itu yang minta, bukan aku maksudnya.
Yuk, biar cepat kita selesai. Ini kelompok siapa aja tadi udah? Kelompok satu tadi udah. Kelompok dua juga udah. Kelompok hanya berapa? Kelompok 6. Kelompokmu kelompok berapa, Wah? 5. Iya, biar aku buat di grup tuh. Kelompok berapa aja yang udah. Atau yang lain misalnya belum ada PPT atau apa makalahnya, bolehlah apa tuh kasih kayak omongannya gitu. Gak apa-apa, wes sharing aja kendalanya apa. Kalau nggak bisa dipecahkan di kelompok kan bisa dipecahkan sama-sama. Apa lah, Wah? Nggak mau orang nih. Tampilin sesuatu atau apa gitu. Ya, ada aku kirim di grup. Nanti yang lain-lain paling ditanya tuh. Mudah-mudahan sih enggak. Nggak apa-apa, kita kan sama-sama ngasih solusi, weh. Iya, nggak Biar nanti apa-apa, pas, weh. biar nanti pas kita Yang maju mau sama nampilin ibu, bilang biar aku jadiin co-host kalau memang nggak mau kalian kirim ke aku. jadi nanti pas nampilin sama ibu tuh kita bisa sama-sama ngebantu gitu loh. Ya loh, kayak mana cara ngajak orang ini? Aku nggak pandai loh. Ayo, weh, semangat. Kan kita tahu ibu kayak mana maunya, jadi kayak ya udah sama-sama aja, nggak apa-apa. Daripada di presentasi banyak yang bingung, mending kayak sekarang aja kan didiskusiin. Jadi nanti presentasi ya udah tinggal pelong aja kan, kayak ya udah paling ibu itu nanya terus ya paling kita juga bisa sama ngebantu gitu kan, dia sama-sama paham dan tahu latar belakang masing-masing kelompok gitu. Kan nggak ada kan kelompok yang bener-bener sempurna. Ya nggak apa-apa udah ya udah bareng. Udah ya, weh, bentar lagi 11.30 nih. Ada yang mau nyampein nggak? Semangat. 11.30 kata ibu itu. Gua balas chat lo, Wah. Oh iya, aku lupa ngirim foto. Sabar, loading. Oh, sabar.
Sabarku SS. Ayo, Weng. Masih bingung-bingung nggak apa-apa, jelasin aja. Kami juga kelompokku banyak yang bingung juga kok. Yang dirasa masih kayak masih buntu, masih awal nggak apa-apa loh. Saling membantu, guys. Sini. Individual. Individual. 11.30 ya tutup Zoom-nya. Yang keluar luannya siapa nih? Tadi kan kelompok Sultan masih bingung berarti di kendala perencanaannya. Kelompok lain kayak mana, weh? Kelompokku masih takut sama perencanaannya. Kelompok yang lain kayak mana, weh? Gak apa-apa, lu kasih masukan aja. Kan kita sama-sama belajar. Plus 30 ya, weh. Nggak apa-apa, weh, yang nggak mau nampilin atau apa. Ya, nanti jawabannya aku sama Bu Era nih ya terang-terang aja lah, lurus-lurus aja. Real kondisi nyata. Kan ditutup-tutup. Kalau kelompokku nggak ada kendala, Ton. Nggak, tampilin aja Iya. PPT atau apanya biar aku jadiin Tidak oke ya? fokus. Ya Perencanaannya kan kayak jadi mana? ini loh. Kan disuruh bawa Hairan itu gini. Kita nampilin PPT, terus kasih masukan gitu. Kalian Iya, mau I see. eh, Tadi penyampaiannya juga udah bagus sih menurutku, udah kompleks juga ininya perencanaannya. ya maksudku gitu. Kalau gak ada yang mau ya udah nggak apa-apa. Ini kan posisi ibu tuh malah lebih kepo waktu ibu itu nggak masuk loh. Ibu itu kan lagi di jalan, lagi nggak jalan gitu kan. Jadi lagi di jalan, nggak merhatiin kita. Diskusi mandiri ini lah diperhatiin dia. Semua semua rekaman pembelajaran tuh kok upload. Dosen-dosen tuh nengok. Jadi kalau ada mulut-mulut kotor kayak mana, Ton? Nggak tahu lah. Kalian tengok aja YouTube aku. Udah berapa kali aku ngupload. Nggak ada yang gue tutup-tutupi sama kalian. Selalu terbuka. Kalian pun misalnya nggak datang bisa nengok rekaman pembelajarannya. Sangat baik Ya, nanti hati. pas presentasi kita udah enak gitu loh. Ibu nanya, ya udah kita semua udah paham sama materi masing-masing kelompok gitu. Kan lebih enak kan? Nanti pas kita nggak tahu apa-apa mas dari masing-masing kelompok kan nanti malah kayak kasihan juga kelompoknya kan yang lagi presentasi gitu. Nggak ada lagi kan, we? Ayo semangat. Nah ya, aku stop lah recordingnya. Mau aku upload ke YouTube.